aplikasi Zoom, live streaming Facebook, dan juga live YouTube. Kita akan segera memulaikan belajar Alkitab interaktif online dan doa pembukaan akan dilayangkan oleh Ibu J. Pena. Selamat malam. Selamat malam. Kita akan berdoa sebelum kita mengikuti acara ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, pada malam ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan puji syukur kehadirat-Mu karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir pada acara ini, baik melalui Zoom, atau Facebook, atau YouTube. Tuhan berkati yang bergabung. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk Pendeta Toda yang akan mengutarakan firman-Mu. Tuhan berkati dia, berikan hikmat, kuasa dari surga, agar apa yang dia bawakan boleh berguna dan kami boleh mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Mediakom. Tuhan berkati agar alat-alat yang digunakan boleh berjalan dengan baik, berikan signal yang baik, jauhkan dari halangan, agar acara ini boleh berlaku dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati acara ini hingga berakhir, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada umat-umat Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini, jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran pada malam hari ini, boleh ditinggalkan di chat dan akan dibahas besok malam. Dan jika ada doa-doa yang ingin disampaikan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang penyucian dan hamba Tuhan Pendeta Toda akan memimpin kita di dalam belajar Alkitab interaktif online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom dan selamat malam untuk kita semua peserta belajar Alkitab interaktif online yang sementara menyaksikannya dari rumah, dari kantor, dan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Saya menyapa dari Studio Mediakom Daerah Nusa Tenggara dengan sapaan Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam belajar Alkitab bersama. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Mediakom Daerah Nusa Tenggara dan juga Uni Indonesia Kawasan Barat yang memprakarsai semua kegiatan ini sehingga kita boleh bertemu dalam pembahasan firman Tuhan pada malam ini. Saya mengajak kita semua
Selain kita mendengar akan pekabaran firman pada malam ini, kita merenungkan, menyimaknya dan merenungkannya sehingga kita dapat menerima makna rohani untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada malam ini saya mau kita melihat bersama bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan besar yang Tuhan buat untuk kepentingan manusia yang sebenarnya telah hilang. Hilang oleh karena dosa telah merusak hubungan ciptaan Tuhan dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya, Tuhanlah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak itu dengan dirinya sendiri dalam Kristus. Dan keselamatan total yang Allah rancang itu tidak hanya pengampunan. Di sana ada pemulihan terhadap manusia. Pemulihan terhadap citra moral Tuhan pada setiap manusia yang bertobat di seluruh alam semesta ini. Firman Tuhan yang dituliskan oleh hambanya Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 memberikan pandangan yang luar biasa sehubungan dengan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kita kenal ini dengan 3 aspek dari pesan keselamatan itu, yaitu pembenaran atau yang disebut dengan justification, penyucian yang disebut sanctification, dan juga pemuliaan yang disebut glorification. Mari kita lihat apa itu pembenaran atau justification. Kita berada di dalam Kristus. Penyucian, sanctification itu kita menjadi seperti Kristus. Dan pemuliaan atau glorification itu kita bersama Kristus. Malam ini topik kita adalah penyucian yang tadi disebut sebagai sanctification. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga adalah harapan. Berharap bahwa hanya Allah yang dapat menguduskan kita semua. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 19, kata ini punya persamaan arti dengan pertumbuhan dalam kasih karunia. Pertumbuhan tabiat untuk mengikut Kristus dan menjadi serupa dengannya. Apa itu penyucian? Penyucian itu adalah pertumbuhan dalam kasih karunia. Pertumbuhan tabiat untuk mengikut Kristus dan menjadi serupa dengannya. Penyucian kalau dilihat dari bahasa asli kitab suci Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Greka atau Yunani, di slideshow kita dapat melihat bahwa penyucian itu adalah hagiasmos.
memiliki arti yaitu kekudusan, penahbisan atau penyucian. Hagiasu itu artinya membuat kudus, menabiskan, menguduskan, atau mengasingkan. Kalau dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, dia disebut kadas. Memisahkan dari kegunaan yang biasa, yang dikenal dalam bahasa Inggris, yaitu sanctification, yang diambil dari bahasa Latin yaitu sanctus yang berarti suci atau kudus. Dalam Alkitab, kata suci atau kudus ini artinya dipisahkan, dikhususkan, berbeda dari yang lainnya. Yang kedua, dia diasingkan atau disendirikan untuk maksud-maksud rohani. Itu artinya suci atau kudus. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang biasa atau hal-hal umum, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal sekular. Tetapi itu untuk Tuhan yang berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Sebab itu menjadi miliknya atau itu miliknya. Mari kita lihat segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang diasingkan bagi Tuhan atau yang dipisahkan untuk Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata suci atau kudus itu yang berhubungan dengan Tuhan, di sana ada bait suci. Ada juga imam, ada juga kurban. Kemudian bangsa Israel yang dipilih Tuhan sendiri menjadi umat kepunyaannya. Dan di sana juga ada persembahan dan perpuluhan. Dan juga hari Sabat. Semuanya ini dikhususkan atau dipisahkan, disendirikan sebab ini berhubungan dengan Tuhan dalam Perjanjian Lama dan juga sampai pada saat ini dalam Perjanjian Baru dan sampai sekarang di zaman kita ini dalam zaman kasih karunia. Dalam Perjanjian Baru, kesucian ini merujuk pada kemurnian perilaku. Perilaku pengikut Kristus oleh karena pengorbanannya menggantikan kita manusia berdosa. Dan ini adalah erat kaitannya dengan keselamatan kita. Memiliki hubungan yang erat dengan keselamatan kita. Pengudusan atau penyucian adalah pekerjaan Allah dalam manusia untuk membongkar dominasi dosa secara terus-menerus dari hati yang rela untuk dikontrol oleh Tuhan sendiri dalam menghidupkan kebenaran Allah. Inilah penulisan hukum Allah dalam hati dan pemulihan citra Allah yang sudah hilang dari diri manusia. Saudara-saudara, kita dapat melihat hubungan penyucian dan pembenaran. Kasih dan kemurahan Tuhan yang tiada taranya membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Berkat bimbingan Roh Kudus kita pun merasakan keperluan kita mengaku bahwa kita penuh dengan dosa,
bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita, dan melatih iman dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Sebagai pengganti dan teladan. Iman ini yang mendatangkan keselamatan melalui kuasa ilahi dari sabda merupakan karunia anugerah Allah. Saya mau membawa perhatian kita pada kalimat-kalimat yang di bold warna merah dan juga biru. Dan juga ada yang di bold hitam. Melalui Kristus kita dibenarkan, diangkat sebagai putra-putri Allah dan dilepaskan dari perhambaan dosa. Tidak ada melalui yang lainnya, cuma melalui Dia saja. Melalui Roh kita dilahirkan kembali serta dikuduskan. Roh membarui pikiran kita. Menuliskan hukum kasih Allah di dalam hati kita, itu adalah pekerjaan Roh. Dan kepada kita diberikan kuasa untuk menghidupkan suatu kehidupan yang kudus. Itu adalah bagian dari pekerjaan Roh. Itulah hubungan penyucian dan pembenaran. Pembenaran adalah Kristus yang dianugerahkan. Penyucian adalah milik Kristus. Pembenaran adalah Kristus datang dalam hati kita setiap hari ketika kita berserah kepadanya. Penyucian adalah Kristus berdiam atau tinggal dalam hati kita setiap hari. Kalau kita melihat dalam konsep bait suci dalam perjanjian lama, Kristus mau berdiam tinggal di dalam bait suci setiap hari. Dan sekarang Dia mau tinggal di dalam hati kita. Pemberian diri Kristus kepada kita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita membutuhkan pertobatan. Pertobatan sejati dan pembenaran menuntun kepada penyucian. Pembenaran dan penyucian berhubungan erat keduanya. Keduanya berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan sama sekali. Ada dua fase keselamatan yang dinyatakan. Pembenaran dan penyucian. Pembenaran itu ialah apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Itu pembenaran. Penyucian adalah apa yang dilakukan Tuhan dalam kita. Itu yang disebut dengan dua fase keselamatan yang dinyatakan bagi kita. Mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Yang dilakukan Tuhan bagi kita ialah Dia mengadopsi kita kembali dengan jalan menebus kita dari dosa. Membeli dengan darah Kristus yang tak ada bandingan harganya. Itu yang dilakukan Tuhan bagi kita. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan di dalam kita? Yang dilakukan Tuhan di dalam kita adalah mengembangkan karakter yang selaras dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita disucikan? Saat manusia dibebaskan dari dosa, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22, kita dibebaskan dari kenajisan dan kejahatan yang telah menguasai kita. Dan akibat dari pembenaran adalah bahwa kita disucikan. Jadi bagaimana kita disucikan? Tidak dikuasai oleh dosa. Walaupun hidup di dunia berdosa,
tetapi tidak dikuasai oleh dosa, itu disucikan. Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Yohanes pasal 8 ayat 36, benar-benar merdeka. Jadi kalau tidak dikuasai lagi oleh dosa, ya kita benar-benar merdeka. Dan Ibrani pasal 8 ayat 10, menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Jadi dengan menaruh firman yang disebut hukum atau perintah itu di dalam akal budi. Saya tambahkan bahwa di dalam hati kita. Itu cara supaya kita disucikan dan tidak dikuasai oleh dosa. Dan yang terakhir adalah 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Saya mau membawa perhatian kita kepada korelasi keselamatan dan pengudusan yang ditulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi, korelasi keselamatan dan pengudusan itu tidak dapat dipisahkan. Sebab itu yang harus menjadi bagian kita. Pengudusan dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Frase sebagai kesudahannya berarti di dalam pengudusan itu ada proses yang harus ditempuh. Dengan kata lain, itu tidak terjadi sekali dalam hidup. Mari kita lihat prosesnya. Yang dicatat atau yang ditulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Prosesnya adalah di sana ada pengembangan karakter. Adanya pengembangan karakter. Kita baca ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan ada pengetahuan di sana. Dan kepada pengetahuan ada penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, yang mana? Yang tadi kita sudah baca, yaitu kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya tentang kasih kepada semua orang. Maka di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa apabila semua itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi
pengembangan karakter itu perlu, harus dalam kehidupan perjalanan iman dan rohani kita. Sebab bila mana kita tidak memiliki hal itu, jelas Alkitab mengatakan bahwa kita menjadi pribadi yang buta. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 3 halaman 325. Pengudusan bukanlah pekerjaan sehari atau setahun, tetapi itu seumur hidup. Seumur hidup, dan di sana ada agen yang bekerja, yang disebut agen penyucian, yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Agen itu adalah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah. Itulah agen penyucian. Penyucian itu adalah buah atau hasil dari pembenaran. Melalui Roh kita dilahirkan kembali serta dikuduskan. Roh itu memperbaharui pikiran kita, menuliskan hukum kasih Allah di dalam hati kita, dan kepada kita diberikan kuasa untuk menghidupkan suatu kehidupan yang kudus. Itulah Roh itu bekerja di dalam diri kita manusia. Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa, kata Rasul Paulus, untuk jemaat di Efesus, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Itulah agen itu bekerja. Dan di sini dia berdoa untuk meminta agen itu meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dan kita juga berdoa supaya kita semua diteguhkan oleh agen itu di dalam batin kita atau di dalam hidup kita. Penyucian sebagai pertumbuhan adalah proses di mana kita belajar untuk bergantung pada Kristus. Bergantung kepada Kristus setiap hari. Menerima dan menggunakan kuasa Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Dan untuk apa? Menerima itu untuk menyanggupkan mereka mempunyai pengalaman penyucian. Untuk menyanggupkan mereka mempunyai pengalaman penyucian. Maka Tuhan memberikan kepada umat percaya Roh kekudusan yang ditulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 4. Roma pasal 6 ayat 19, kalau kita membacanya dalam Alkitab, maka sebagai ciptaan baru, orang-orang yang beriman mempunyai tanggung jawab yang baru. Apa itu? Galatia pasal 5 ayat 25. Sebab lama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba-hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Kata hamba Tuhan Rasul Paulus, demikian hal kamu sekarang. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, maka mereka pun hidup oleh Roh. Orang-orang percaya yang dipenuhi Roh itu tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Kita sekarang sementara menyaksikan belajar Alkitab interaktif online.
siapapun kita mengaku sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, ini yang harus kita buat. Tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 6, mereka diubah karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi, ada sesuatu yang berlawanan. Keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh itu adalah damai sejahtera. Dengan tinggalnya roh Allah di dalam diri mereka, maka mereka tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Izinkan roh Allah itu bukan hanya tinggal di dalam mereka yang ada di Roma, tetapi bagi kita sekarang ini yang sementara menyaksikan dan sementara belajar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita juga izinkan roh itu untuk tinggal di dalam diri kita. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita menguduskan diri kita sendiri atau bahwa pekerjaan kita membuat kita kudus. Alkitab tidak pernah mencatat. Ajaran Alkitab yang konsisten adalah bahwa Roh Kudus membuat kita kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 2, dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi ini adalah pekerjaan Roh. Bukan karena kita bekerja, kemudian apalagi dalam pelayanan, itu karena pekerjaan itu kita menjadi kudus. Tetapi kekudusan itu adalah pekerjaan Roh. Jelas dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 2, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Dikuduskan oleh Roh, taat, itu adalah reaksi dari bagaimana kita telah dikuduskan oleh Roh. Reaksinya adalah taat kepada Yesus Kristus. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Jadi roh itu adalah agen penyucian. Agen yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Roma pasal 15 ayat 16. Disucikan oleh Roh Kudus. Jadi itu adalah agen bagaimana seseorang mengalami yang disebut disucikan atau penyucian. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Mari kita lihat buah roh itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, hasil dari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan akan berbuah. Buahnya tadi sudah dibacakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Semua ini menjadikan kita milik Kristus. Dan kalau kita menjadi milik Kristus, kita harus tinggalkan kebiasaan dosa. Mari kita lihat kekabaran firman-Nya dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita diperhadapkan kepada pilihan. Kita mau dipimpin atau dituntun oleh kuasa yang mana. Tetapi sebagai ajakan bagi kita, baiklah kita hidup yang dituntun oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Hidup yang dituntun oleh Roh akan memiliki pengalaman penyucian. Meskipun kita bisa menikmati berkat dari penyucian di dalam Kristus, tak bisa dipungkiri juga bahwa kita banyak kekurangan. Dan seringkali jatuh karena kecenderungan dosa. Tetapi ketergantungan kita kepada Kristus dan Roh Kudus akan dapat mengendalikan dorongan alami kita yang jatuh kepada kuasa mengalahkan dosa. Di sana, di slide saudara-saudara dapat melihat, saya menuliskan untuk membacanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara dapat membuka Alkitab dan membacanya di kitab saudara-saudara yang ada di rumah. Ketika kita dibenarkan, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan kita menikmati berkat-berkat kesucian karena Roh Kudus diam dalam hati kita. Namun kita tetaplah manusia yang setiap hari diperhadapkan dengan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Berperang melawan keinginan alami kita yang berdosa dan kita diberikan kuasa untuk memilih. Jika kita memilih Roh, kita bertumbuh dalam kesucian. Tetapi sebaliknya, jika kita memilih dosa, kita membawa diri kita kepada pengendalian, kepada penghukuman yang akan kita terima. Kesucian adalah prasyarat. Sesuatu yang harus dilakukan, itu artinya prasyarat. Kesucian adalah prasyarat untuk menikmati kebahagiaan hubungan dengan Allah. Jadi, miliki dulu kesucian itu sebagai prasyarat utama. Sesudah itu kita menikmati kebahagiaan hubungan dengan Allah. Itu bagian dari lanjutan ketika kita hidup dalam kesucian. Membangun kebiasaan yang baru dan tabiat yang baru. Biar bagaimanapun juga, bukanlah penyucian diri dengan usaha diri kita sendiri. Pembentukan kebiasaan adalah cara umum bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada kesucian atau kekudusan. Ketika Roh Kudus mengisi hati kita, kita tidak perlu ragu menjadi aktif bagi Allah. Kebutuhan kita yang terbesar di dalam kesucian pribadi adalah waktu. Memiliki waktu yang berkualitas bersama Allah. Ketika kita mendengar suaranya dan menerima kuasa yang baru dari firman-Nya, kita sementara dituntun oleh Roh Kudus. Tujuan Allah dalam penyucian, dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1, supaya berkenan kepada Allah. Kemudian, selanjutnya, ayat yang ketiga, 6, dan 7. Penyucian adalah kehendak Allah. Kata Rasul Paulus, hamba Tuhan. Oleh karena itu, kamu menjauhi percabulan. Perbuatan cabul harus dijauhkan.
Dan orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu adalah panggilan Allah bagi kita. Perubahan tabiat kita agar menjadi seperti tabiat Kristus. Itu adalah panggilannya. Dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 18, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Roh Kudus punya peran penting dalam penyucian tabiat. Itu tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus ketika kita masuk pada area yang sangat penting di dalam penyucian tabiat. Sebab ini adalah harta yang kita bawa ke surga. Yesaya pasal 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ketika kita memiliki kerinduan untuk perubahan tabiat, agar menjadi seperti Kristus, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh itu bekerja sebagai agen yang membawa kita kepada sanctification atau penyucian. Harapan Allah ialah mengubah manusia yang telah jatuh dalam dosa itu kepada gambarnya dengan mengubah kemauan mereka, pikirannya, keinginannya, serta tabiat mereka. Semua diubahkan, itu adalah harapan Allah. Tabiat itu terbuat dari apa yang dimaksudkan, yang dimasukkan dan diminum. Pikiran. Apabila kita mencerna roti hidup, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Apabila makanan kita itu adalah roti hidup, sebagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup. Firman itu sendiri yang menjadi asupan gizi rohani kita, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus oleh karena Ia bekerja dalam diri kita dan kita mau diubahkan olehnya. Jika kita tidak menghalangi Kristus, maka Dia akan menyamakan dirinya dengan pemikiran dan tujuan kita. Memadukan hati dan pikiran kita menjadi selaras dengan kehendak-Nya. Sehingga apabila kita mengikuti Dia, kita tidak akan melakukan kehendak kita sendiri. Kita tidak akan melakukan kemauan kita sendiri. Yang dibersihkan dan disucikan akan mencapai puncak kenikmatannya dalam melayani Dia. Jadi, sebagai ajakan bagi kita saat kita belajar Alkitab dan merenungkannya pada malam ini adalah jangan kita menghalangi agen itu. Allah sendiri sebagai agen dan Roh Kudus itu juga adalah agen. Agen yang dapat menyucikan kita. Saudara dan saya ketika tidak menghalangi Dia, saat kita tidak menghalangi agen itu untuk bekerja dalam hidup kita, maka agen itu akan masuk bekerja atas hidup kita dan kita tidak akan hidup menurut kemauan kita yang disebut keinginan daging. Tetapi kita hidup menurut melakukan kehendak Allah hari ini dan sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini, saya mengajak kita untuk kita angkat hati dengan Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di sorga, kesempurnaan itu hanya datang daripada Tuhan. Ketika kami membuka lembaran firman dan belajar pada malam ini, kami percaya Engkau sementara menyempurnakannya dan memeteraikannya atas pikiran kami semua. Segala kekurangan dan kelemahan kami pada malam ini di dalam mempelajari akan firman, kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami. Sekiranya kami lalai dan perhatian kami terganggu oleh beberapa hal, sehingga kami tidak menikmati penyajian kebenaran firman pada malam ini. Tuhan, kami memohon rahmat-Mu. Lahirkanlah kami dan ampunilah kami. Dan biarlah agen penyucian itu Engkau sendiri dan Roh Kudus itu bekerja untuk menuntun kami, membawa kami, dan mengizinkan agen itu untuk berkarya atas hidup kami sekarang dan selamanya sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang telah mengikuti pemberitaan firman melalui belajar Alkitab interaktif online pada malam ini dimanapun kami berada. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Berdoa untuk Mediakom daerah Nusa Tenggara dan juga untuk Uni Indonesia kawasan Barat yang telah memprakarsai semua sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran Alkitab bersama pada malam ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang berkarya di dalam pekerjaan Tuhan di kebun anggur-Mu. Terima kasih karena Tuhan mendengar doa kami. Bahkan menjawab lebih dari apa yang kami mohon dan kami minta. Lebih daripada itu, Tuhan sanggup menyelidiki setiap perkara di hati kami. Jawablah dan berperkaralah dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kebesaran kemahakuasaan-Mu. Kami berseru di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Toda yang telah bersama-sama dengan kita semua pada malam hari ini untuk kita sama-sama belajar Alkitab interaktif online. Dan saya percaya bahwa pada malam hari ini, pembahasan pada malam hari ini sangat menguatkan kita. Jadi biarlah pelajaran pada malam hari ini menjadi pegangan bagi kehidupan kita, dan besok malam kami tetap mengundang umat-umat Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari mengajak umat-umat Tuhan yang lain yang mungkin belum sempat bergabung, karena besok malam kita akan sama-sama belajar tentang kesaksian dan hamba Tuhan Pendeta Titus Mulik yang akan bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kami dari studio mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wisneno nokankit. Salam sehat.